di 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Kita bangkit berdiri, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami minta Tuhan urapan-Mu yang khusus pada hari ini Bapa, untuk kami mengerti tentang firman ini Bapa, untuk kami mengalami rema dengan firman ini ya Tuhan. Terima kasih, urapi pikiran kami Tuhan, urapi jiwa kami Tuhan, urapi roh kami Bapa, untuk mengerti firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Setuju katakan amin? Amin. Silakan duduk. Ayat ini tadi pada waktu doa pagi sempat dibacakan oleh Pak Yamin, dan kita nggak ada janjian apa-apa, dia nggak tahu saya akan bawakan ayat ini. Jadi kita percaya Tuhan mau kita untuk mendengar ayat ini. Amin. Sudah siap? Oke. Ini saya kasih sedikit job sebelum mulai supaya kita bisa relax sedikit. By the way, saya mau terima kasih pada Anda-anda yang suka kasih saya makanan ya. Saya kan lagi home alone ya. Istri saya nanti balik hari Rabu ini. Puji Tuhan, rasanya sepi banget gitu ya. Nggak ada anak, nggak ada istri. Cuman ya memang jadi nggak ribut juga. But very excited to be come back. And kemarin Om Lantang istrinya tanya sama saya, waduh gimana ini? Nggak ada istri, bisa masak nggak? Oh jangan khawatir Tante, saya nggak ada kesempatan untuk masak Tante. Makanan berlimpah-limpah dikirimin terus sama jemaat. Haleluya. So thank you untuk yang udah kirimin saya makanan. Dan ini ada sedikit joke tentang suami istri pendeta yang lagi bertengkar. Nah, suami istri kalau pendeta kalau bertengkar harus bertengkar yang alkitabiah. Saudara pernah dengar nggak ini? Belum pernah ya? Oke. Ini mumpung nggak ada istri saya, jadi saya bisa kasih. Tadi pagi istri pendeta minta suaminya untuk mengantarkan ke pasar. Karena masih ngantuk, Pak Pendeta menolak. Dan istri gak bisa terima. Biasa ya, istri suka minta dianterin, terus kadang-kadang suaminya capek, males sih. Karena itu terjadi pertengkaran mulut di antara mereka. Katanya istri, gak diantar gak apa-apa, tapi awas nanti kalau minta makanan yang gue beli dari pasar. Pendeta, ya gak apa-apa, orang ngantuk kalau disuruh bangun, ya buat pengertian sedikit toh. Ya udah, terus pergi akhirnya istrinya ke pasar, naik becak. Di pasar dia beli pisang goreng Pontianak. Kesukaannya juga kesukaan suaminya. Sampai di rumah, istri lewat di depan Pak Pendeta sambil sengaja mengibas-ibaskan pisang gorengnya ya. Terus Pak Pendeta yang sudah bangun mencium aroma yang sangat lesat, ngiler lah dia. Berapa banyak tahu ya, pendeta juga bisa ngiler. Dan minta diberi pisang goreng itu. Si istri langsung menjawab, karena suami istri pendeta maka jawabannya harus terdengar rohani. Istri berkata, jangan mengingini milik sesamamu manusia.
Ulangan 3 ayat 21. Pendeta. Ya, tapi Tuhan juga berfirman, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Maka istri tak mau kalah. Dia ngomong, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Pendeta juga gak mau kalah. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Si istri yang mendengar itu jadi luluh hatinya dan terharu. Kemudian mengambil piring, berikan pisang goreng itu untuk suaminya sambil berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Haleluya. Seru ya kalau suami istri pendeta yang bertengkar bisa keluar ayat-ayat yang luar biasa. Haleluya. Makanya suami istri harus hafal ayat. Jadi bisa kalau berantem bisa keluar ayat-ayatnya juga. Amin. Kembali kepada firman Tuhan ini, 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Sudah beberapa lama ini saya tergerak atau terbeban untuk membakar firman ini tentang suatu perabot. Suatu perabot. Apa yang dimaksud dengan perabot di sini? Ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Berapa banyak saudara percaya bahwa kita ini adalah perabot-perabot Allah? Amin. Saudara percaya katakan? Kita ini adalah perabot-perabot Allah yang disiapkan oleh Allah di dalam rumahnya. Dan saya ingin mencernakan perkataan perabot ini dengan baik supaya kita bisa mengerti apa maksud Allah yang dimaksud dengan perabot ini. Dan saya sebelum istri saya balik, saya sempat saya call Pak Heri beberapa minggu yang lalu. Pak Heri, lagi nganggur nggak? Hari Senin, saya tahu dia lagi off ya. Iya Pastor, ikut yuk ke IKEA, mau nggak bantu saya? Boleh. Jadi selalu kalau bantuin saya pasti mau ya boleh gitu. Haleluya. Ini ayudannya saya Pak Heri ini. Tepuk tangan untuk Pak Heri dulu. Pokoknya kalau saya perlu apa pasti dia bisa bantu. Kita ke IKEA, kita beli beberapa perabot. Kita beli beberapa furniture karena saya ingin beresin rumah. Soalnya berantakan sekali. Rumah saya kan anak-anak biasa gitu. Jadi saya beli rak buku, beli meja, saya mau sekolah jadi saya perlu meja, beli lampu, beli ya pokoknya rak itu ya ditaruh tempel itu. Saya mau rapikan rumah saya ini, jadi saya kerjain selagi istri nggak ada gitu, saya mau beresin secepatnya gitu. Ya udah jadi raknya, udah jadi mejanya gitu ya, udah selesai gitu. So puji Tuhan, and I feel good about it karena nanti saya ada meja untuk nulis. Kalau anak-anak punya banyak buku, anak saya itu suka sekali baca buku-bukunya abrek-abrek saudara di mana-mana. Sekarang saya sediakan 2 buah rak untuk taruh buku-bukunya itu. Jadi ada tempatnya masing-masing gitu. Kalau nggak berantakan, terus saya tanya Pak Ayung, tolong boring kamar mandi saya, soalnya barang di kamar mandi ini banyak. Saya mau pasang tempat naruh-naruh barang gitu di kamar mandi. Oke, nanti saya usahakan. Kita punya perabot-perabot di dalam rumah itu yang berguna untuk membantu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba saya ingin tanya kepada Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini. Kalau misalnya di ruangan ini tidak ada kursi, gimana? Saudara bisa nyaman nggak? Hah? Saudara bisa nyaman nggak? Itu saudara berdiri atau ngelempoh di bawah kelesotan? Ya. Kursi ini kelihatannya sederhana kan, cuma bentuk gini aja kan, kaki 4. Coba bayangkan kalau nggak ada kursi. Coba Hendra udah mikir serius banget tuh, gimana gua? Dia kursinya itu nggak boleh dipakai orang lain lagi, selalu duduk situ terus. Bayangkan kalau nggak ada kursi. Just one kind of furniture hilang dari ruangan ini. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa beribadah. Udah berbeda. Coba kita bayangkan tidak ada lampu di ruangan ini.
satu aja, nggak ada lampu di ruangan ini, kita bisa beribadah nggak? Nggak bisa juga kan, gelap. Lampu itu penting sekali. Lampu itu penting sekali. Kursi penting. Saya percaya perabot di dalam firman ini berbicara tentang fungsi. Katakan fungsi. Fungsi. Setiap perabot itu mempunyai fungsinya. Amin? Setuju? Setiap perabot, kalau perabot nggak ada fungsi, udah diangkat keluar dari tempat ini, betul? Kalau misalnya di sini ada apa, misalnya mesin mobil misalnya, nggak perlu kan? Udah dikeluarin, ngapain menu-menuin tempat ini kan? Semua perabot yang ada di ruangan ini karena diperlukan fungsinya. Ya. Demikian kita juga sebagai umat Tuhan, kita ini mempunyai fungsi. Yang setuju katakan amin. Kita ini punya fungsi di dalam rumah Tuhan ini. Ya, sebagai perabot kita ini punya fungsinya. Tapi seringkali, kalau saya boleh jujur, banyak orang tidak mengerti fungsinya di dalam rumah ini. Tidak mengerti fungsinya. Ya, makanya itu hidup kita tidak bisa mengalami terobosan dan tidak bisa mengalami suatu peningkatan secara rohani karena kita tidak mengerti fungsinya. Nah, fungsinya apa? Mau main musik, berdoa atau apa? Bukan itu yang saya maksud. Ya. Mungkin banyak kita yang sibuk pelayanan di tempat ini, tapi fungsi yang saya maksud bukan fungsi-fungsi seperti itu. Ya. Sebagai perabot itu ada fungsi secara khusus. Ya, ada fungsi-fungsinya secara khusus. Nah, kita ngomong soal perabot, ya. Ada perabot di rumah saya, di sini ada perabot, ada meja, ada vas bunga, ada speaker, ada kursi. Kursi juga ada macam-macam, ada kursi yang seperti ini, ada kursi seperti itu. Kita semua di rumah memiliki perabot, tetapi Allah membedakan antara perabot yang biasa dan perabot yang khusus. Nah, ini yang kita ingin pelajari pada hari ini. Perabot di dalam bahasa Grikanya di dalam kamus Grika ini juga disebutkan suatu benda, alat, barang, bejana, perabot rumah, harta benda, tempayan, dan tembikar. Ya. Tempayan dan tembikar. Pada waktu saya jalan-jalan di Newport di Rhode Island, saya pernah ke Newport, Rhode Island. Nah, banyak yang sana ya. Di sana ada banyak mansion besar sekali punya orang kaya. Dan saya ditunjukin masuk ke rumah-rumah itu, dan di salah satu tempat ruangan itu ada satu ruangan khusus yang menyimpan perabotan piring-piring dan gelas-gelas. Tapi ini punya orang kaya. Ya, mereka panggilnya Chinaware. Saudara tahu orang kaya itu nggak mau piring sembarangan ya, selalu mau piring yang diimpor dari mana gitu. Nah, mereka panggilnya Chinaware. Mereka punya beberapa set ditaruh di dalam lemari-lemari, dipajang semuanya indah sekali. Dia bilang Chinaware ini hanya dipakai kalau waktu-waktu tertentu saja, nggak tiap hari dipakai, ya, nggak tiap hari dipakai. Karena itu bagus. Jadi yang kalau biasa tiap hari pakai biasa, tapi kalau ada tamu penting baru dikeluarkan Chinaware ini, sesuatu yang indah, yang bagus. Berapa banyak mau menjadi perabot yang bagus? Amin. Saudara mau menjadi perabot yang mulia atau yang tidak mulia? Atau yang kurang mulia? Yang mulia, amin. Kita semua mau menjadi perabot yang mulia. Itu tujuan hidup kita. Kita jangan setengah-setengah jadi perabot yang biasa. Perabot yang biasa sih nggak salah, cuma kalau ada kesempatan untuk menjadi perabot yang mulia, kenapa kita harus menjadi perabot yang kurang mulia? Firman Tuhan ini indah sekali sebetulnya, karena ini berbicara tentang kehidupan kita sebetulnya. Saudara mau menjadi perabot yang mulia atau menjadi perabot yang kurang mulia? Itu suatu pertanyaan yang Tuhan ingin berikan kepada kita pada hari ini. Saudara mau jadi dipakai untuk tujuan yang lebih mulia atau untuk yang biasa-biasa saja?
Nah, ini yang harus kita jawab pada hari ini, mana yang kita mau dijadikan oleh Tuhan, perabot-perabot itu. Nah, perabot-perabot ini berarti punya fungsi, mempunyai nilai, mempunyai suatu karakteristik yang berbeda. Contohnya misalnya perabot ini, mungkin dia tidak bisa diduduki, ya, tidak bisa dipakai untuk apa-apa, tapi indah untuk dilihat. Ada perabot-perabot yang indah untuk dilihat. Kita bisa melihat, oh kita menikmatinya. Kalau nggak ada perabot ini rasanya kurang. Ada perabot-perabot yang bisa dinikmati, dipakai untuk suatu tujuan yang mulia. Karena itu kita harus menyiapkan diri kita, kehidupan kita untuk suatu tujuan yang lebih mulia. Pada zaman dahulu, tempayan itu ada suatu tempat untuk menampung. Tempayan itu tempat menampung minyak dan menampung tepung. 1 Raja-Raja 17 ya, ayat 16 itu berbicara tentang janda yang mempunyai minyak dan tepung yang tidak habis-habisnya. Jadi tempayan itu dipakai sebagai suatu tempat penampungan. Tempayan pada waktu zaman Yesus itu juga dipakai sebagai tempat anggur, ya, tempat anggur. Anggur berbicara tentang Roh Kudus. Kita ini perabot-perabot yang sedang mau diisi oleh Tuhan. Saudara mau diisi oleh Tuhan? Amin. Perabot ini ingin diisi oleh Tuhan. Minyak berbicara tentang urapan, tepung untuk membuat roti, berbicara tentang firman Tuhan. Kita ini mau diisi oleh Tuhan. But are you ready? Apakah kita siap? Artinya kita menjadi bejana-bejana atau perabot-perabot yang mau dipersiapkan oleh Tuhan, yang mau diisi oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kemarin kita mendengar ya kesaksian dari Pastor Jimmy apa segala, gimana dia di Indonesia, luar biasa. Karena apa, di Jakarta mereka bisa melakukan trip church, ya. Maksudnya mereka bisa involved di dunia marketplace, ya. Mulai masuk dalam dunia marketplace, dunia politik, teman-temannya orang-orang politik bisa menjadi suatu influence yang luar biasa, menjadi satu bejana yang dipakai oleh Tuhan di Indonesia pada saat ini. But kita ini apakah siap untuk dipakai ke arah sana? That's a question. Sebagai perabot daripada rumah Allah, apakah kita siap? Dimulai daripada di tempat ini terlebih dahulu. What is your function? Apa fungsimu? Fungsimu apa di dalam rumah Tuhan ini? Fungsimu apa di dalam kehidupan ini? Fungsimu apa sebetulnya? Oh, saya worship leader. Oh, saya usher. Oh, saya guru sekolah minggu. Bukan itu yang saya maksud. Fungsimu di dalam kehidupan ini apa? Fungsimu apa? Kalau engkau menemukan fungsimu, itu adalah kesuksesanmu. Siapa percaya hal tersebut? Amin. Kalau engkau menemukan fungsimu, engkau menemukan rahasia kesuksesan hidupmu. Kalau engkau tidak menemukan fungsimu, engkau akan mencari-cari dalam hidup ini. Kita akan bingung, kemana ya hidup ini, mau kemana kita mau belajar, kita mau menuju kemana kita nggak tahu. Tetapi kalau kita mengerti fungsi kita, maka kita akan menjadi hal yang luar biasa. Kursi fungsinya untuk diduduki, ya, jangan diinjak-injak. Kalau kursi ini untuk duduk, ya. Setiap benda di tempat ini punya fungsi masing-masing yang tidak dapat digantikan oleh fungsi yang lainnya. Setiap kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda yang tidak dapat diganti oleh orang lain di dalam kehidupan ini. Jadi kita tidak perlu yang namanya iri hati. Yang setuju katakan amin. Tidak perlu iri hati. Kalau yang satu melihat, kok itu lebih sukses ya, kok enak ya gajinya besar. Oh, kalau ini kok enak kerjaannya ya. Oh, kalau itu kok punya rumah lebih besar ya. Kita mulai membanding-bandingkan karena kita tidak mengerti fungsi daripada masing-masing ini.
kalau kita mengerti fungsi ini, kita tidak perlu iri hati kepada orang lain, karena kita mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Sebagai perabot-perabot Allah, kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda di dalam rumah ini. Nah, bagaimana kita bisa menjadi perabot yang mulia ini? Di dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, katakan mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ada emas dan perak, ada kayu dan tanah. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot yang untuk maksud yang mulia. Wow. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Luar biasa. Ada emas dan perak. Emas dan perak itu punya ciri khusus, yaitu tidak mudah terbakar. Kalau rumah terbakar, emas dan perak biasanya tidak akan terbakar. Tapi kayu dan tanah itu mudah hancur. Kalau rumah terbakar, maka semuanya akan terbakar, hilang. Di Matius 7 dikatakan ada dua macam rumah. Rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Selalu ada dua macam di firman Tuhan dikatakan. Yang dibangun di atas batu itu berdiri kuat, kokoh, tidak bisa hancur, badai apapun. Tapi yang dibangun di atas pasir, begitu badai datang, boom, hilang langsung. Tersapu oleh badai. Saudara mau menjadi yang mana? Mau menjadi yang kokoh atau mau menjadi yang mudah hancur? Mau menjadi perabot yang mulia atau menjadi perabot yang kurang mulia? Itu adalah pilihan kita pribadi. Seperti kalau kita misalnya mau beli sesuatu, kita punya pilihan. Kita mau beli mobil yang murah meriah, ada. Mau beli mobil yang mahal, juga ada. Betul? Saudara mau kualitas, beli yang mahal. Saudara mau yang murah meriah, juga ada. Tapi mungkin nggak tahan lama. Saudara mau beli tas. Siapa yang suka beli tas di sini? Apa yang paling the best quality bag? Hah? Hermes. Berapa harganya Hermes? Hah? $16. 16,000. Kayak harga mobil ya. Michael Kors apa kalah ya? Gucci, Louis Vuitton kalah semuanya. Ya, kalau saya lihat banyak sekali cewek-cewek koleksi tas. Ya. Saudara mau tas yang palsu apa tas yang asli? Hah? Ya kalau nggak bisa ini ya yang palsu lah ya, daripada nggak nampang ya lumayan nampang-nampang dikit gitu kan. Tapi palsu. Saudara mau palsu apa mau asli? Kalau mampu beli pasti beli yang asli dong, malu dong beli yang palsu. Yang palsu juga cepat rusak mungkin. Saya beli di Bandung tas keren dulu waktu itu, tapi ya semuanya palsu ya. Terus dibilang ini Pak, ini KW 1, ini KW 2, ada KW 3, oh gitu ya. Ya udahlah beli KW 1 coba, beneran setahun dipakai jebol. Murah meriah sih, cuman berapa, $10 atau $20 di sana gitu. It's cheap, tapi nggak tahan lama. Saudara mau beli perabot yang berkualitas atau beli perabot yang kurang berkualitas? It's your choice. Itu selalu menjadi pilihan kita. Kalau saudara mencari pekerjaan, misalnya ya, dibuka lowongan pekerjaan di suatu perusahaan besar, baru pindah ke kota New York, baru buka di kota New York, dibuka suatu lowongan pekerjaan. Ada lowongan direktur, manajer, supervisor, karyawan, accounting, sales, semua. Terakhir di bawahnya janitor. Saudara apply yang mana dulu? Hah? Kalau saudara pendidikannya cukup, at least direktur ya kan? Coba dulu kan direktur, siapa tahu dapat ya kan? Meleset-meleset manajer ya kan? Kalau manajer nggak dapat, mungkin supervisor ya kan? Supervisor nggak dapat, ya udah karyawan biasa nggak apa-apa, asal dapat kerjaan ya kan? Tapi ada nggak yang pertama kali nge-apply, ini dia, janitor ini yang saya mau. Ada yang mau nge-apply itu dulu? No.
If you know how to qualify for a job, kenapa kita tidak bisa mencari sesuatu yang lebih mulia di dalam rumah Tuhan ini? Kalau kita bisa membandingkan mana yang lebih bagus, ada emas dan perak, ada kayu dan tanah, kenapa kita harus pilih yang lebih rendah? Tentunya kita ingin yang lebih tinggi. Kita mau cari yang mulia, kita mau cari yang lebih, kita mau cari yang lebih dahsyat, yang lebih besar, yang lebih tahan lama. Namun banyak orang belum mengerjakan hal ini, sehingga mereka tidak bisa dipakai sebagai suatu fungsi yang mulia di dalam rumah Allah. Di dalam kitab NIV dikatakan some are for special purpose and some for common use. Di dalam New King James Version dikatakan some for honor and some for dishonor. Di dalam New Living Translation dikatakan the expensive utensils are used for special occasions and the cheap ones are for everyday use. Di dalam The Message katakan some container used to serve fine meals, others to take out the garbage. Wow. Jadi Tuhan memberikan kesempatan, kita mau mana? Mau yang biasa-biasa ada, yang kurang mulia ada, tapi yang kalau ada yang mulia kita bisa pilih kalau mau. Dan Tuhan yang memberikan kepada kita firman ini, bahwa jika seorang, mari kita baca sama-sama ayat 21 ini. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Saudara mau menjadi perabot yang mulia? Amin. Saudara mau? Syaratnya cuma gampang. Menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Nah, apa yang dimaksud dengan menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat ini? Nah, ini kadang-kadang kita memikirkan, wah ini terlalu jauh, ini nggak bisa, saya nggak mungkin saya bisa melakukan hal ini, nggak mungkin saya bisa ke arah sana. But I'm telling you, I have a good news for you today. Kita semua telah diberikan anugerah oleh Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Dia. Yang setuju katakan amin. Kita semua diberikan anugerah oleh Tuhan untuk hidup benar di hadapan Dia. Menyucikan diri dari hal yang jahat itu tidak usah susah-susah kita pikir, waduh jadi kita hidupnya harus kudus, harus berdoa setiap hari dan sebagainya. Kita nggak ngomong terlalu jauh seperti itu. Tetapi yang dikatakan oleh Paulus ini adalah kita kembali kepada apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Hal-hal yang jahat adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi hal-hal yang kudus adalah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana hal itu? Gampang saja. Kita mulai kembali ke dalam jalannya Tuhan. Kita kembali masuk di dalam jalannya Tuhan. Going back to the basic things in our lives. Kadang-kadang kita pikir susah banget ya ikut Tuhan ini. Sebetulnya enggak, karena yang membuat susah adalah kitanya. Yang membuat susah adalah kitanya. Gitu. Apa yang dimaksud dengan hal yang jahat? Kemarin minggu lalu waktu saya diajak untuk meeting, dan kita meeting ya di Washington DC. Dalam hati saya pikir, aduh, jauh amat sih, ya kan? Jauh amat sih ke Washington DC. Dan saya tahu perginya hari Jumat, it's gonna be traffic, ya. Terus saya mikir gimana caranya? Saya cari jalan untuk menolak. Jadi Pak Benny sama Pak Soli itu juga diajak nih, tapi nggak mau ikut. Saya cari jalan untuk menolak, gimana caranya ya supaya ada alasan untuk nggak pergi gitu. So hari Jumat itu kita ada prayer station masih yang paginya. Jam 12 saya ada conference call dengan Los Angeles karena saya diminta jadi board directornya World Harvest.
Dan mestinya meetingnya jam 12 sampai jam 1 lewat Skype. Tapi saya tunggu-tunggu nggak mulai problem dengan Skype-nya. Akhirnya setengah 1 baru mulai. Akhirnya meetingnya molor jadi jam 2. Saya udah rada panik, waduh udah jam 2 ini. Ternyata good news. Langsung begitu selesai saya langsung berangkat. Betulan aja, saya salah pilih, saya pilih Holland Tunnel. Di Holland Tunnel saya hampir 2 jam. Cuma gara-gara satu mobil mogok di dalam Holland Tunnel, saudara. Wah, tambah marah. Aduh, salah nih keputusannya ini saya pergi. Terus pelan sekali, macet sekali di Holland Tunnel untuk mau keluar. Saudara yang suka nyetir di sana tahu ya. Akhirnya keluar dari Holland Tunnel, waduh udah tenang jalan. Di turnpike macet lagi. Udah jam setengah 4, jam 4 gitu kan, udah macet. Macet lagi hampir 1 jam. Jalan lagi sampai dekat DC, macet lagi. Saya tanya ketemunya di mana? Di sini katanya. Oke, saya ke sana. Sampai sana, oh kita pindah katanya di sini. Oke, saya pindah lagi. Saya pindah. Saya lihat di GPS udah sampai. Di situ ada parking garage. Saya masuk. Saya pikir, saya yakin pasti udah nyampe. Saya udah bayar parking garage-nya. Saya keluar, saya lihat, kalau alamatnya lain. Gak tahu GPS-nya salah. Orang bilang ini masih 9 blok lagi, kamu salah di sini. Wah, saya mau marah, saudara. Itu jam 9 malam, saya belum makan, belum apa, capek sekali. Gitu. Saya marah sekali gitu. Aduh, kenapa sih kok banyak sekali cobaan gitu. Ya, tapi ya udahlah. Saya ambil mobil, saya keluar, saya jalan lagi, saya cari. Mereka udah kelar semua, udah keluar makan semua di sini. So, gondok kan, gitu istilahnya kan, udah gondok gitu. Terus kemudian hari Sabtunya kita meeting kan seharian. Tapi di situ saya percaya saya ditegur Tuhan. Saya ditegur Tuhan. Kadang-kadang kita pikir menyucikan diri dari hal yang jahat itu seperti apa sih? Sebetulnya mudah aja. You just follow the will of God. Amin. Kadang-kadang kita itu nggak suka ngerti kehendak Tuhan. Tuhan bilang gini loh, wah nggak mau Tuhan ini ribut, berontak gitu. Tuhan bilang ikutin aja, just follow my will. Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Di situ saya ditegur sama Tuhan. Kita bicara soal ketaatan beberapa minggu lalu, ya kan? Saya mengajar di kelas pop dengan ketaatan pada pemimpin. Tapi saya sendiri gerundel, nggak terima gitu. Ini kok repot sekali. But that's the will of God. Amin. Sometimes kita berontak daripada kehendak Tuhan. Itu yang dimaksud Tuhan, belajar menguduskan diri dari hal yang jahat. Follow the will of God in your life. You like it or you don't like it. Ada amin. Ya. Kadang-kadang mungkin suamimu menjengkelkan, istrimu bawel luar biasa, misalnya, nggak ada di sini kok, nggak ada di sini. Sini baik-baik semuanya, istri-istri sabar, lemah lembut, tidak pernah marah. Ada amin. Kalau kau udah punya anak ya. Yang tadi bidadari bisa berubah. So there are times in your life yang Tuhan sedang deal. Ada hal di dalam dirimu yang Tuhan sedang proses. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Sebab if you run away from it, engkau tidak bisa menguduskan dirimu. Engkau tidak bisa menjadi perabot yang mulia. Tapi engkau tunduk kepada Allah, taat kepada Tuhan, tidak komplain, tapi mengikuti kehendak Allah, engkau akan dijadikan perabot yang mulia. Amin. Apapun situasinya itu, mungkin statusmu, mungkin pekerjaanmu, mungkin apapun yang sedang engkau alami, jangan lari dari Tuhan, tapi ikuti, sebab engkau sudah dibentuk untuk menjadi perabot yang mulia. Tapi kadang-kadang gak bisa Tuhan, aku udah gak sabar, aku udah gak tahan dengan seperti ini.
Kita bisa aja sih keluar, tapi kita akan menjadi perabot yang kurang mulia. Pilihannya ada di tangan kita. The choice is us. Kita mau jadi perabot yang mulia atau menjadi yang kurang mulia, menjadi yang penuh kualitas atau yang kurang kualitasnya, menjadi yang mahal atau menjadi yang murah. Saya panggil pemain musik. Saya akan tutup di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang keempat. Pasal yang ke pasal yang ke-6. Firman Tuhan ini luar biasa. Ibrani bicara tentang Yesus. Yesus sudah berjalan terlebih dahulu di depan kita. Dia menjadi contoh bagi kita. Dan Yesus sudah masuk ke dalam tempat yang kudus. Karena itu dia ingin supaya kita berjalan mengikuti dia, mengikuti pengharapan yang ada di dalam dia. Jadi di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yaitu Yesus sudah masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Whatever you going through, Jesus has gone through also. Whatever your experience, Yesus sudah mengalami semuanya juga. But that not become an excuse for us. Kita mesti maju terus. Yesus adalah sauh yang teguh itu telah dilabuhkan di belakang tabir. Artinya telah masuk ke dalam ruangan itu. Kita harus mengikuti Yesus, langkah Yesus. Yesus telah berkorban bagi kita. Yesus telah mati bagi kita. Darahnya telah dicurahkan bagi kita. Karena itu kita disanggupkan untuk melangkah ke sana. When you say I'm not able, God say you are able. Amin. Waktu engkau berkata aku tidak mampu, Tuhan berkata kamu mampu. Kamu bisa. You are able. Jangan kau berkata tidak mampu. Because God has created the best creation, yaitu human being, yang diciptakan sempurna sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Karena itu firman ini berbicara kembali kepada nilai hakikat daripada manusia, bahwa seringkali kita merasa rendah diri, seringkali kita merasa tidak layak, seringkali kita merasa kita terlalu jauh dari Tuhan. But God has redeemed us. Tuhan sudah menebus kita dan mau kita masuk melalui kuasa darahnya yang kudus. Mari kita bangkit berdiri jemaat.
dalam Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama kanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu. Oh yeah. Mari kita angkat tangan Dia. Katakan kau kusembah. Haleluya. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sertai tata mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sertai tata mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapak. Saya ingin berdoa bagi saudara saat ini. Kalau firman ini berbicara dalam hati saudara, saudara boleh angkat tangan saat ini. Saya akan berdoa dari tempat ini. Kalau saudara rindu firman ini bekerja dalam kehidupan saudara, angkat tanganmu saat ini. Saya akan berdoa di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada hati-hati yang rindu menjadi perabot yang mulia. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Saat ini Kau curahkan kasih anugerah yang baru bagi mereka ini Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang sangat mulia sekali bagi kami semua. Kami berdoa Bapa, urapi Bapa mereka yang rindu untuk menjadi perabot-perabot ini. Urapi Tuhan hati-hati yang rindu untuk dipakai dan diproses. Kalau mereka menjalani suatu kehidupan yang tidak mudah, kami tahu ya Tuhan Yesus, semua itu hanyalah suatu proses dalam kehidupan mereka. Karena itu jangan Kau biarkan mereka putus asa di tengah jalan ya Tuhan, tapi Kau beri sani pengharapan yang baru ya Tuhan Yesus. Saat ini jadikan mereka perabot-perabot-Mu ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, Engkau berkata, kalau kami menyucikan diri kami dari hal yang jahat, kami akan dipakai untuk tujuan yang mulia. Tuhan, biarlah mulai hari ini Kau memisahkan kami dari hal-hal yang kurang benar dalam kehidupan kami, dari hal yang mengganggu kami untuk berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Saat ini pisahkan ya Bapa, supaya kami menjadi perabot-perabot yang mulia. Hal-hal yang tidak benar dalam hati kami Kau angkat. Jamah Tuhan Yesus, ubah hati kami Tuhan, supaya kami menjadi perabot-perabot-Mu yang indah. Kintara labasanda lama-lama. Kintara basik, kintara labatasik. Era lamata sakara lababasik. Urapi Bapa setiap tangan yang terangkat. Sekali lagi, kami telah berdoa dan kami percaya Kau telah memateraikan firman ini dalam kehidupan mereka. Dan semua kami yang ada di tempat ini Tuhan, jamah secara khusus juga ya Bapa.
Oh, hal-hal yang masih menghalangi kami Tuhan untuk maju bersama dengan Engkau, Engkau sendiri akan membuka jalan. Karena kami percaya firman-Mu ini ya dan amin ya Tuhan Yesus. Mari Bapa, Kau materaikan semua ini kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya Tuhan, hidup kami semakin lama semakin baru, semakin segar, semakin berbuah, semakin dahsyat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima saat ini. Kami terima pembebasan ya Bapa. Kami terima kelepasan ya Bapa. Kami terima anugerah yang baru ya Tuhan. Kami terima mujizat-Mu ya Bapa. Kami akan dipakai menjadi bejana-bejana yang dipenuhi oleh minyak yang baru ya Bapa. Bejana-bejana yang dipenuhi oleh anggur yang baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Luar biasa ya, untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, kita beri kemuliaan kepada Tuhan yang meriah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat duduk.